Jika saya mengatakan bahwa hanya dalam 5 hari Anda bisa sepenuhnya mengubah arah hidup Anda, apakah Anda akan mempercayainya? Mungkin pikiran Anda berteriak bahwa itu mustahil, tetapi justru suara itulah yang membuat Anda tetap terjebak. Kesalahan terbesar kebanyakan orang adalah mengira bahwa perubahan membutuhkan bertahun-tahun. Faktanya, yang menahan Anda bukanlah waktu, melainkan paradigma yang Anda bawa. Dan paradigma ini bisa dihancurkan lebih cepat daripada yang Anda bayangkan. Setiap hari Anda membuat keputusan seolah-olah itu milik Anda, padahal sebenarnya tidak. Yang mengarahkan sebagian besar pilihan Anda adalah paradigma, kumpulan kebiasaan dan keyakinan tak terlihat yang Anda bawa sejak masa kanak-kanak. Ia bekerja seperti autopilot, menentukan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan bahkan apa yang Anda yakini mungkin untuk hidup Anda. Saya menyadari hal ini dengan sangat jelas ketika memutuskan untuk melatih tulisan saya menggunakan tangan kiri. Awalnya, itu terlihat konyol. Huruf-huruf muncul miring, pena tergelincir, dan saya merasa seolah-olah mundur bukannya maju. Ada hari-hari ketika saya menatap buku catatan dan berpikir, ini lebih buruk daripada kemarin. Tetapi disitulah kesadaran itu muncul. Bukan kesulitan menulis yang mengganggu saya, melainkan kekuatan paradigma terhadap kita. Ia menahan kita pada pola lama dan membuat perubahan tampak mustahil, bahkan ketika kita tahu ada jalan berbeda. Berapa kali Anda memutuskan untuk memulai kebiasaan baru, seperti berolahraga, membaca lebih banyak, atau menabung uang, dan pada hari kedua atau ketiga sudah menyerah? Berapa kali Anda berkata pada diri sendiri akan bangun lebih pagi untuk bekerja mengejar impian, tetapi ketika alarm berbunyi, Anda mematikannya dan kembali tidur? Hal itu tidak terjadi karena Anda lemah atau tidak mampu. Itu terjadi karena paradigma Anda lebih kuat daripada kemauan Anda pada saat itu. Seolah-olah ia memiliki suara sendiri yang berkata, kembali ke zona nyaman, kembali ke yang sudah dikenal. Dan itulah mengapa perubahan terasa begitu sulit. Saya ingat ketika saya meninggalkan pekerjaan saya di Dinas Pemadam Kebakaran. Tidak masuk akal meninggalkan pekerjaan stabil dengan gaji yang dijamin untuk memulai sesuatu dari nol, apalagi tanpa pengalaman sama sekali. Tetapi saya tahu bahwa jika saya tidak memutus pola itu, saya akan terjebak hidup di tempat yang sama tanpa kemajuan. Paradigma mengatakan bahwa itu gila untuk mengambil risiko, bahwa saya harus bersyukur atas apa yang sudah saya miliki dan tidak menginginkan lebih. Tetapi di dalam diri saya ada sesuatu yang lebih kuat, keyakinan bahwa saya bisa berubah. Keputusan itulah yang membuka pintu untuk bisnis pertama saya, dan dalam kurang dari 1 tahun, saya telah memperoleh lebih dari 1 miliar rupiah. Itu bukan keberuntungan, bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari pemecahan paradigma. Mungkin paradigma Anda sekarang mengatakan bahwa sudah terlambat untuk berubah, bahwa Anda sudah mencoba dan gagal, bahwa tidak ada waktu, uang, atau energi yang cukup. Tetapi berhentilah sejenak dan renungkan. Bagaimana jika itu tidak benar? Bagaimana jika yang Anda butuhkan hanyalah kejutan kesadaran untuk melihat bahwa kekuatan untuk berubah sudah ada dalam diri Anda? Pikirkan berapa banyak peluang yang sudah Anda lewatkan karena percaya bahwa Anda tidak mampu. Pikirkan berapa kali Anda meyakinkan diri sendiri bahwa sesuatu terlalu sulit, terlalu mahal, terlalu jauh. Berapa banyak pintu yang sudah Anda tutup sebelum mencoba membukanya? Paradigma seperti bayangan yang mengikuti setiap langkah Anda. Ia tidak terlihat secara jelas, tetapi hadir setiap kali Anda menyabotase diri sendiri. Ia adalah alasan Anda mengulang perilaku yang Anda tahu tidak seharusnya dilakukan. Ia adalah alasan Anda menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak Anda butuhkan, sementara mengeluh bahwa akhir bulan tidak ada sisa. Ia adalah alasan Anda mengatakan ingin hidup berbeda, tetapi tetap terjebak pada pilihan yang sama seperti biasanya. Sekarang bayangkan sejenak bahwa Anda bisa memprogram ulang sistem ini. Bayangkan bahwa seperti melatih tulisan dengan tangan yang tidak dominan, Anda bisa mengajari pikiran Anda untuk bekerja dengan cara baru. Pada awalnya akan terasa aneh, tidak nyaman, bahkan frustrasi. Tetapi setiap kali Anda bersikeras, setiap langkah sadar yang Anda ambil bertentangan dengan apa yang dikatakan paradigma, Anda mulai melemahkannya.
Dari proses inilah kebebasan sejati lahir. Bukan hanya kebebasan finansial, tetapi kebebasan untuk menjadi siapa yang benar-benar Anda inginkan. Sudahkah Anda berhenti sejenak untuk membayangkan bagaimana hidup Anda jika, dalam 5 hari ke depan, Anda memutuskan secara sadar menentang autopilot Anda? Apa yang akan terjadi jika, alih-alih mengulang pola yang sama, Anda mencoba perilaku baru meskipun kecil? Disitulah permainan mulai berubah. Setiap tindakan sadar adalah retakan di penjara, tak terlihat paradigma. Dan semakin banyak retakan yang Anda buat, semakin dekat Anda untuk meruntuhkannya sepenuhnya. Yang ingin saya sampaikan adalah, tidak ada yang salah dengan Anda. Bukan karena kurang cerdas, bukan karena kurang kemauan. Itu hanya sistem mental yang diprogram untuk menjaga Anda tetap di tempat yang sama. Dan ketika Anda menyadari hal ini, Anda memperoleh kekuatan untuk memilih apakah akan terus mengikuti kebiasaan lama atau memutuskan sekali dan untuk selamanya untuk mengubah arah hidup Anda. Sebagian besar orang menghabiskan sebagian besar hari mereka dengan rasa cemas. Mereka cemas tentang uang, kesehatan, masa depan, anak-anak, dan pekerjaan. Pikiran terus-menerus menciptakan skenario negatif, seolah-olah selalu mempraktekkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Yang menarik, skenario ini jarang menjadi kenyataan, tetapi kekhawatiran tetap menguasai kehidupan jutaan orang. Saya belajar bahwa kecemasan yang konstan ini bukan hanya kebiasaan yang tidak berbahaya, tetapi langkah pertama dari sebuah siklus yang merusak. Semua dimulai dengan keraguan sederhana. Apakah saya bisa berhasil? Apakah ini akan berhasil? Keraguan ini menimbulkan kecemasan, dan jika kecemasan tidak menemukan jalan keluar, itu berubah menjadi ketakutan. Ketakutan, ketika ditekan, tidak hilang, hanya menyamar. Dan penyamaran ini hampir selalu muncul sebagai depresi. Saya ingat melihat orang-orang cemerlang dengan potensi luar biasa sepenuhnya lumpuh karena mereka tidak bisa melepaskan diri dari kondisi ini. Mereka tidak menyadari bahwa masalahnya bukan pada keadaan eksternal, tetapi pada kebiasaan melihat keluar untuk mencari jawaban. Ketika Anda membiarkan situasi eksternal menentukan perasaan Anda menyerahkan kendali hidup Anda kepada sesuatu yang tidak dapat Anda kendalikan. Itulah sebabnya saya memahami bahwa akar dari hampir semua kekhawatiran terletak pada hidup melalui indera. Mempercayai hanya apa yang dapat dilihat mata dan didengar telinga. Dan ketika tanda-tanda eksternal negatif muncul, seperti saldo rekening bank yang minus atau diagnosis kesehatan yang mengkhawatirkan, pikiran secara otomatis panik. Namun, penting untuk memahami bahwa kekuatan yang mengalir dalam diri Anda bersifat netral. Itu tidak membawa ketakutan atau iman, harapan atau keputusasaan. Itu hanyalah energi kreatif, menunggu agar Anda memberinya bentuk. Yang membedakan seseorang yang hidup dalam kepanikan dengan seseorang yang hidup dalam kedamaian bukanlah ketiadaan masalah, tetapi cara mereka memilih menggunakan kekuatan ini. Satu mengubahnya menjadi kekhawatiran, yang lain menjadi pemahaman. Dan pemahaman adalah kunci, karena ketika Anda memahami cara kerja pikiran Anda berhenti terperangkap dalam siklus keraguan, ketakutan, dan depresi. Saya juga belajar ini melalui pengalaman nyata. Selama bertahun-tahun saya melihat orang-orang yang memiliki lebih banyak uang daripada yang pernah bisa saya bayangkan, hidup dalam ketakutan, takut kehilangan apa yang mereka miliki. Uang tidak menghilangkan kekhawatiran, karena pikiran mereka terprogram untuk selalu terpaku pada skenario terburuk. Sebaliknya, saya mengenal orang-orang sederhana yang tidak memiliki banyak, tetapi tidur dengan tenang karena mereka menanamkan iman dan rasa syukur setiap hari. Ini membuat saya menyadari bahwa yang menentukan kedamaian bukanlah jumlah harta, tetapi cara Anda memilih mengarahkan perhatian Anda. Sekarang, pikirkan tentang diri Anda. Berapa malam yang telah Anda kehilangan tidur karena khawatir tentang tagihan, masalah pekerjaan, atau sesuatu yang bahkan belum terjadi? Berapa kali Anda terus memutar ulang adegan yang sama dalam pikiran, mempraktekkan pertengkaran atau membayangkan tragedi? Dan apa hasilnya? Tidak ada kekhawatiran yang benar-benar menyelesaikan masalah, tetapi pasti menguras energi Anda, merampas kedamaian, dan seringkali membuat Anda kehilangan peluang yang ada di depan mata.
Saya ingin Anda memahami bahwa kekhawatiran bukan sekadar ketidaknyamanan mental. Itu berubah menjadi getaran di dalam tubuh Anda. Ketakutan mengubah frekuensi Anda dan menempatkan Anda dalam keadaan lumpuh. Seolah setiap sel dalam tubuh bekerja melawan Anda. Tubuh merasakan kecemasan, dan ketika energi ini tidak diekspresikan, ia berubah menjadi depresi. Ini menjelaskan mengapa begitu banyak orang hidup sedih tanpa mengetahui alasannya. Mereka membawa kekhawatiran setiap hari seolah itu kebiasaan alami, tanpa menyadari harga yang harus dibayar bagi kesehatan, kebahagiaan, dan bahkan kemakmuran. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan, ketika Anda merasakan kekhawatiran muncul, berhentilah seketika dan alihkan fokus Anda. Karena jika tidak dilakukan, kekhawatiran akan berkembang, meresap ke semua area kehidupan Anda, dan menjadi gaya hidup. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa banyak orang tidak benar-benar hidup, mereka hanya bertahan dalam keadaan kecemasan permanen. Yang ingin saya buat Anda sadari adalah bahwa selalu ada pilihan. Kekuatan yang mengalir dalam diri Anda dapat berubah menjadi ketakutan atau iman. Yang menentukan arah ini bukan keadaan, tetapi cara Anda memutuskan untuk berpikir. Dan ini sesuatu yang praktis. Lain kali ketika Anda menyadari kekhawatiran mencoba menguasai pikiran Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang saya bayangkan ini sudah terjadi? Apakah saya yakin itu akan terjadi? Sebagian besar waktu, jawabannya adalah tidak. Jadi, jika itu tidak nyata, mengapa harus dipelihara? Dengan melakukan latihan sederhana ini, Anda mulai memutus siklus otomatis yang menjaga kekhawatiran tetap hidup. Karena pada akhirnya, kekhawatiran hanyalah iman yang salah arah. Percaya sepenuhnya pada hasil negatif yang tidak Anda inginkan adalah kesalahan terbesar. Ketika Anda mengganti keyakinan itu, kekhawatiran berubah menjadi kepercayaan, kecemasan menjadi kejernihan, dan ketakutan menjadi tindakan. Hidup tidak akan berhenti menghadirkan tantangan. Namun pengalaman Anda terhadap tantangan itu bisa sangat berbeda ketika Anda memahami mekanisme ini. Karena kekhawatiran bukanlah solusi, melainkan pencuri senyap yang mencuri energi, kesehatan, dan masa depan Anda. Ketika saya meninggalkan dinas pemadam kebakaran, banyak orang berpikir saya membuat kesalahan besar. Saya tidak memiliki gelar, pengalaman bisnis, atau apapun yang bisa memberi saya keunggulan di dunia usaha. Yang saya miliki hanyalah sebuah buku dan sebuah keputusan. Saat itulah saya menyadari perbedaan antara orang yang terjebak dalam kehidupan biasa dan mereka yang memutuskan untuk mengubah nasibnya. Studi harian. Bukan studi konvensional di ruang kelas, tetapi studi tentang hidup, tentang pikiran, bagaimana kita bekerja, dan bagaimana kita bisa berubah. Saya ingat bangun setiap hari pada pukul 5 pagi untuk belajar. Bukan karena saya memiliki waktu luang, sebaliknya, seringkali saya lelah, tapi saya tetap bangun karena saya tahu kebiasaan itu adalah kunci. Yang paling membekas adalah mendengar mentor saya berkata, jika Anda tidak belajar setiap hari, Anda akan berhenti, dan jika berhenti, Anda mulai mundur. Awalnya saya tidak memahami, tetapi kemudian jelas. Hidup tidak pernah berhenti. Anda mencipta atau Anda hancur. Anda tumbuh atau Anda mulai merosot. Ini hukum alam. Pikirkan berapa banyak orang yang Anda kenal yang setelah selesai sekolah atau kuliah tidak pernah membuka buku lagi. Mereka percaya sudah cukup tahu dan menghabiskan hidup hanya bereaksi terhadap apa yang terjadi. Sekarang lihat nama-nama besar yang Anda kagumi. Semua memiliki satu kesamaan, praktik belajar terus-menerus. Warren Buffett misalnya menghabiskan berjam-jam setiap hari membaca dan belajar. Ia tidak melakukannya untuk menghasilkan lebih banyak uang, tetapi karena tahu pikirannya adalah aset paling berharga yang dimiliki. Dan pertanyaannya adalah, berapa banyak waktu yang telah Anda dedikasikan untuk mengembangkan aset terbesar Anda? Sebagian besar orang berkata, mereka tidak punya waktu, tetapi anehnya menghabiskan berjam-jam di depan televisi atau menggulir layar ponsel. Studi terbaru menunjukkan bahwa rata-rata orang menghabiskan lebih dari 3 jam setiap hari hanya di media sosial. Bayangkan apa yang terjadi jika Anda mengalihkan sebagian waktu itu untuk belajar tentang kemakmuran, pengembangan diri, dan prinsip-prinsip yang mengatur kesuksesan. Dalam beberapa minggu, pandangan Anda tentang dunia
akan mulai berubah. Begitu juga hasil yang Anda capai. Saya sendiri mengalami hal ini. Ketika memulai bisnis kebersihan, saya tidak tahu bagaimana mengelola usaha. Tetapi setiap hari, tanpa gagal, saya belajar, membaca, mendengarkan audio, mengulangi kalimat yang memperkuat citra baru tentang diri saya. Bukan kerja fisik yang membuat saya berhasil, tetapi perubahan dalam pikiran saya. Dan menariknya, kurang dari 1 tahun, saya sudah menghasilkan lebih dari 1 miliar rupiah. Apa yang tampak mustahil bagi seorang pria tanpa pendidikan formal menjadi nyata, karena saya memutuskan menempatkan studi sebagai prioritas. Yang ingin saya sampaikan adalah belajar bukan hanya mengumpulkan informasi. Ini berarti memprogram pikiran secara berbeda, menciptakan jalur baru agar bekerja untuk Anda. Setiap halaman yang dibaca, setiap menit pembelajaran adalah cara melemahkan paradigma lama dan memperkuat pola pikir baru. Dan ini membutuhkan konsistensi. Tidak ada gunanya belajar 1 hari dan berhenti di hari berikutnya. Pengulangan harian yang menciptakan perubahan permanen. Bayangkan jika Anda mendedikasikan hanya 15 menit setiap hari untuk mempelajari sesuatu yang meningkatkan kesadaran Anda. Bukan berjam-jam, hanya 15 menit. Hitungannya. Dalam seminggu menjadi 105 menit, dalam sebulan lebih dari 600 menit, dan dalam setahun hampir 4 hari penuh. Semua itu tanpa mengubah rutinitas Anda secara drastis. Jika Anda bisa menghabiskan waktu untuk media sosial atau menonton hal-hal tanpa tujuan, Anda juga bisa menginvestasikannya untuk diri sendiri. Transformasi tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia terjadi sedikit demi sedikit, hampir tak terlihat. Hingga suatu hari Anda menoleh ke belakang dan menyadari bahwa Anda bukan lagi orang yang sama. Saat itulah kekuatan studi harian terlihat. Sementara banyak orang hanyut oleh arus masalah dan berita negatif, Anda membangun fondasi kokoh yang menjaga Anda tetap teguh dan fokus. Inilah yang menyelamatkan hidup saya saat saya tersesat tanpa arah. Studi harian adalah mercusuar yang menuntun saya dalam kegelapan. Itulah sebabnya saya mengatakan kepada Anda, jangan meremehkan kekuatan kebiasaan ini. Tampak sederhana, tapi sungguh transformasional. Jika Anda ingin benar-benar mengubah nasib, mulailah dengan belajar. Karena tidak ada pertumbuhan tanpa kesadaran, dan tidak ada kesadaran tanpa pembelajaran. Pikiran perlu diberi makan setiap hari, sama seperti tubuh. Dan ketika Anda memberinya nutrisi dengan pengetahuan yang tepat, tidak ada batasan untuk apa yang bisa Anda capai. Sikap adalah kata yang banyak orang pikir mereka pahami, tetapi hampir tidak ada yang benar-benar mengerti. Sebagian besar percaya bahwa memiliki sikap baik hanyalah bersikap sopan, tersenyum kepada orang lain, atau mencoba tetap optimis. Namun kenyataannya, sikap jauh lebih dalam. Ini adalah gabungan dari pikiran, perasaan, dan tindakan Anda, semua selaras ke arah yang sama. Itu adalah getaran yang Anda pancarkan ke dunia setiap saat, bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang paling menakjubkan adalah hanya dengan sedikit penyesuaian pada getaran itu, segalanya di sekitar Anda bisa berubah. Saya menyadari hal ini di banyak momen dalam hidup saya. Ada hari-hari ketika semuanya tampak salah. Saya melihat tagihan, tantangan, dan semuanya mendorong saya ke arah negatif. Tetapi setiap kali saya memutuskan dengan sadar untuk mengubah sikap saya, meskipun keadaan eksternal tidak berubah, hasil mulai berubah. Rasanya seperti alam semesta merespons bukan apa yang saya katakan saya inginkan, tetapi energi yang saya bawa di dalam diri saya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika bangun dengan suasana hati buruk, seolah seluruh hari bersekongkol melawan Anda? Dan ketika memutuskan untuk bangun dengan rasa syukur, ajaibnya segala sesuatu tampak berjalan lebih lancar. Ini bukan kebetulan, ini adalah sikap dalam tindakan. Salah satu contoh yang sangat mengesankan bagi saya adalah melihat perjalanan Michael Jordan. Pada awal karier olahraganya, dia tidak diterima di tim basket sekolahnya. Orang lain mungkin akan menerima itu sebagai keputusan final, menyimpulkan bahwa mereka tidak cukup berbakat. Tetapi sikap Jordan benar-benar berbeda. Dia menggunakan penolakan itu sebagai bahan bakar untuk berlatih lebih keras, untuk mengalahkan dirinya sendiri setiap hari, hingga menjadi pemain basket terbesar dalam sejarah. Bukan hanya keterampilan fisik yang membawanya sejauh itu,
tetapi sikap mental untuk tidak menerima label yang orang lain coba terapkan padanya. Ini adalah contoh jelas bagaimana perubahan internal, keputusan untuk tidak menyerah, bisa mengubah jalannya hidup secara total. Sekarang renungkan. Berapa kali Anda membiarkan kritik atau penolakan menentukan cerita hidup Anda? Berapa kali Anda menerima kekalahan seolah itu permanen? Yang ingin Anda sadari adalah bahwa yang benar-benar penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadap apa yang terjadi. Itulah sikap Anda. Sikap itu bisa mengubah kesulitan menjadi pelajaran, kegagalan menjadi batu loncatan, bahkan masalah menjadi peluang. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa orang dengan sikap mental positif lebih tangguh, hidup lebih lama, dan bahkan lebih jarang sakit. Sebuah studi di Universitas Harvard mengikuti ratusan orang selama beberapa dekade dan menemukan bahwa mereka yang mempertahankan sikap positif terhadap kehidupan memiliki harapan hidup lebih panjang dan kesehatan yang jauh lebih stabil. Ini terjadi karena pikiran secara langsung memengaruhi tubuh. Pikiran dan emosi Anda diterjemahkan menjadi reaksi kimia yang memengaruhi setiap sel dalam tubuh Anda. Memiliki sikap baik bukan hanya masalah kesuksesan, tetapi juga masalah kesehatan. Saya sendiri mengalami hal ini ketika memulai bisnis pertama saya. Ada hari-hari ketika saya tidak tahu bagaimana membayar tagihan atau mendapatkan klien baru. Jika saya membiarkan kekhawatiran menguasai, saya akan menyerah pada kesulitan pertama. Tetapi sebaliknya, saya memilih setiap hari untuk menyesuaikan sikap saya. Saya bangun pagi, belajar, bekerja dengan fokus, dan memberi nutrisi pikiran saya dengan gambaran kesuksesan bahkan ketika hasilnya belum terlihat. Seiring waktu, sikap konsisten ini menarik orang yang tepat, membuka peluang yang tak terduga, dan mengubah takdir saya. Yang perlu Anda pahami adalah bahwa sikap Anda adalah pilihan sadar, meskipun terkadang tampak tidak disengaja. Anda dapat memilih untuk menyerah pada negativitas atau memilih untuk selaras dengan energi dari apa yang Anda inginkan. Dan setiap kali Anda membuat pilihan itu, bahkan pada hal-hal kecil, Anda melatih pikiran Anda untuk menciptakan realitas baru. Ini seperti menyetel stasiun radio. Jika Anda ingin mendengar musik klasik, tetapi terus menyetel stasiun berita buruk, tidak ada gunanya mengeluh tentang apa yang Anda dengar. Anda perlu memutar tombolnya. Sikap Anda adalah tombol itu. Sekarang pikirkan, bagaimana Anda memulai hari-hari Anda? Bagaimana Anda bereaksi terhadap tantangan yang muncul? Dan jika mulai hari ini, Anda memutuskan untuk menyesuaikan sikap Anda, bahkan menghadapi kesulitan. Cobalah lakukan itu beberapa hari, dan Anda akan melihat bagaimana dunia di sekitar Anda mulai merespons dengan cara yang berbeda. Karena pada akhirnya, bukan keberuntungan, kebetulan, atau keadaan eksternal yang menentukan hidup Anda. Yang menentukan adalah sikap yang Anda pilih untuk diadopsi menghadapi semua itu. Stres adalah tanda yang jelas bahwa pikiran sedang berada dalam kondisi yang salah. Tidak peduli apapun situasinya, ketika Anda merasa dikuasai oleh ketegangan, pikiran yang berpacu, dan tubuh yang kaku, itu bukan berarti masalah ada di dunia luar, melainkan Anda membiarkannya mengendalikan kehidupan batin Anda. Saya telah belajar selama bertahun-tahun bahwa setiap kali mulai merasakan gejala stres, sikap terbaik adalah berhenti seketika. Bukan dengan menekan perasaan itu atau berpura-pura tidak ada, perasaan itu akan hilang, melainkan dengan mengenalinya dan menghentikan siklusnya sebelum menyebar ke seluruh tubuh. Pikirkan berapa kali Anda membiarkan kemarahan mengambil alih saat berada di lalu lintas, dalam pertengkaran di rumah, atau karena tekanan di tempat kerja. Jantung berdebar, napas menjadi pendek, dan tak lama kemudian Anda merasa seolah kehilangan kendali. Inilah mekanisme stres yang sedang bekerja. Yang jarang disadari orang adalah bahwa ketika membiarkan energi ini tumbuh, ia mulai menjadi keadaan permanen. Dan hidup dalam keadaan itu seperti mengemudi mobil, dengan kaki menekan gas dan rem sekaligus. Selain melelahkan, hal itu merusak seluruh sistem. Itulah sebabnya saya mengembangkan kebiasaan untuk mengamati diri sendiri. Saat saya menyadari ketegangan mulai meningkat, saya berhenti. Saya menarik napas dalam-dalam, menutup mata beberapa saat, dan mengalihkan fokus saya.
Saya tidak membiarkan situasi luar menentukan bagaimana perasaan saya. Tindakan sederhana ini mengembalikan kendali kepada saya. Banyak orang percaya bahwa mengendalikan stres itu mustahil karena mereka mengaitkannya dengan keadaan. Tapi sebenarnya tidak demikian. Stres bukan terletak pada masalah itu sendiri, melainkan pada cara kita bereaksi terhadapnya. Saya ingat suatu kali ketika saya memimpin sebuah acara besar, tim merasa tegang, beberapa peralatan gagal berfungsi, dan semuanya tampak lepas kendali. Seseorang bertanya kepada saya, "Apakah Anda tidak stres menghadapi ini?" Dan jawaban saya muncul dengan alami, "Tidak, saya memutuskan untuk tidak stres." Ini bukan berarti saya mengabaikan situasi, tetapi saya memahami bahwa panik tidak akan membantu sama sekali. Justru dengan tetap tenang, kami mampu menemukan solusi cepat dan menyelamatkan acara tersebut. Stres hanya akan melumpuhkan kami. Sekarang bayangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika selama 5 hari berturut-turut, setiap kali merasakan stres meningkat, Anda memutuskan untuk menghentikan siklus itu seketika. Alih-alih membiarkan jantung berdebar, Anda menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan mengganti ketegangan dengan keadaan hadir penuh. Cobalah latihan ini. Pada hari pertama mungkin terasa sulit, karena tubuh Anda terbiasa bereaksi secara otomatis. Namun dengan setiap pengulangan, Anda akan menyadari bahwa yang memegang kendali adalah Anda, bukan keadaan. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin melakukan jeda sadar semacam ini mengalami penurunan signifikan pada kadar kortisol, hormon stres. Hal ini tidak hanya meningkatkan suasana hati, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh, melindungi jantung, dan meningkatkan kejernihan mental. Dengan kata lain, mengendalikan stres bukan hanya soal kesejahteraan sesaat, tetapi juga soal kesehatan dan umur panjang. Dan ini poin penting, jangan menunggu hidup menjadi sempurna untuk berhenti merasa stres, karena hidup tidak akan berhenti menghadirkan tantangan. Rahasianya adalah belajar menghadapi tantangan tanpa membiarkan tubuh dan pikiran mengalami keruntuhan. Semakin sering Anda melatihnya, semakin alami hal itu menjadi. Seiring waktu, pikiran Anda belajar merespons dengan tenang dalam situasi yang sebelumnya tampak tak tertahankan. Inilah cara melatih paradigma baru. Jadi saya berikan tantangan ini kepada Anda. Selama 5 hari ke depan, amati diri Anda dengan seksama. Setiap kali merasakan stres muncul, hentikan. Jangan biarkan ketegangan menetap. Tarik napas dalam-dalam, alihkan fokus, berjalan beberapa menit, lakukan apapun yang memutus siklus otomatis itu. Jika Anda melakukannya secara konsisten, dalam waktu singkat Anda akan menyadari hidup menjadi jauh lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan hasil lebih konsisten. Karena ketika Anda menghilangkan stres, ruang terbuka bagi kejernihan, kreativitas, dan solusi yang sebelumnya tidak mungkin muncul di tengah kekacauan. Jika ada satu hal yang perlu Anda ingat dari semua yang saya bagikan di sini, itu adalah bahwa permainan sejati dalam hidup Anda tidak ditentukan oleh keadaan luar, melainkan oleh paradigma yang Anda pilih pertahankan. Paradigma itulah yang menentukan cara Anda berpikir, merasa, dan bertindak. Saat Anda belajar mengganti paradigma ini, bahkan hanya dalam 5 hari, Anda mulai menulis cerita baru. Transformasi ini tidak terjadi secara besar-besaran sekaligus, melainkan melalui langkah-langkah konsisten, penyesuaian kecil sehari-hari yang ketika terkumpul membuat Anda menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Dan sekarang, jika Anda ingin melanjutkan perjalanan ini dan naik satu tingkat lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda, video berikut yang muncul di layar adalah langkah berikutnya. Video itu akan membawa Anda menjadi 1% lebih baik daripada yang Anda sekarang. Terima kasih telah menemani saya sampai di sini, dan saya menunggu Anda di video berikutnya.